Halo Bapak Ibu semua, apa kabar? Kita ketemu lagi dan kita sama-sama belajar di hari ini dan di hari ini sudah tanggal 1 Februari. Kita melihat sih apa yang berubah di dalam pengolahan kinerja kita. Nah, saya izin share ya. Oke, Bapak Ibu semuanya di saat ini kan sudah tanggal 1 Februari dan di saat ini di pengelolaan kinerja kita. Mari kita lihat sama-sama Bapak Ibu ya. Tadi pagi saya mengecek juga sudah ada tampilan seperti ini, sudah ada tampilan seperti ini, tetapi saat dibuka itu belum bisa. Dan mari kita buka sama-sama Bapak Ibu. Jadi ini adalah tahap observasi praktik kinerja di bulan Februari ini. Lalu apa sih yang harus kita siapkan di bulan Februari di awal ini? Yang pertama, Bapak Ibu, usahakan sebelum Bapak Ibu mengisi kolom observasi atau cek langkah observasi ini, Bapak Ibu harus berkonsultasi dengan kepala sekolah. Jadi mari kita cek sama-sama Bapak Ibu ya. Ini sudah tampilannya berbeda dan Bapak Ibu silakan cek di PMM atau pengelolaan kinerja milik Bapak Ibu. Saat kita klik cek langkah observasi, nah Bapak Ibu sudah muncul seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, oke. Dan di kolom sini Bapak Ibu praktik kinerja. Nah, Bapak Ibu bisa cek ke sini, cek rubrik observasi Bapak Ibu. Nah, di sini ada penerapan positif. Nah, fokus perilaku yang akan diobservasi. Jadi Bapak Ibu ada 3 hal yang akan difokuskan saat observasi ini. Yang pertama itu adalah, sebentar ya Bapak Ibu, kliknya di sisi sebelah sini ya, cek rubrik observasi. Nah, Bapak Ibu untuk penerapan disiplin positif atau fokus perilaku yang akan diobservasi ada 3. Yang pertama itu adalah guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Nah, perilaku yang dianjurkan, yang pertama itu Bapak Ibu, guru mengajak peserta didik melakukan refleksi dinamika kelas mengacu kesepakatan kelas. Kemudian guru menunjukkan kesediaan mendengarkan pandangan peserta didik tentang dinamika kelas. Yang ketiga, guru bersikap adaptif sehingga bersedia mengubah kesepakatan kelas bila diperlukan. Dan hal-hal yang perlu dihindari atau perilaku yang perlu dihindari yaitu yang pertama, guru mengabaikan pendapat peserta didik tentang apa yang terjadi di kelas. Yang kedua itu guru bersikap defensif dalam menyikapi umpan balik dari peserta didik terkait kedisiplinan. Dan yang ketiga, guru menerapkan hukuman fisik terhadap peserta didik yang melakukan pelanggaran disiplin. Itu yang pertama Bapak Ibu ya. Jadi ini hal-hal yang akan kita observasi ya. Yang kedua, Bapak Ibu, guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Yang perilaku yang dianjurkan itu adalah guru memberi pujian terhadap perilaku peserta didik yang sesuai kesepakatan kelas. Yang kedua adalah guru memberi penguatan positif dengan beragam cara. Yang ketiga adalah guru mengakui suatu peristiwa positif secara spesifik dan menjelaskan alasannya. Dan perilaku yang perlu dihindari itu adalah guru tidak konsisten dalam memberikan penguatan positif hanya pada peserta didik tertentu. Yang kedua, guru mengabaikan perilaku positif karena terlalu fokus pada perilaku negatif atau hal yang lainnya.
Yang ketiga, Bapak Ibu, guru melakukan penguatan perilaku yang tidak bermanfaat bagi peserta didik dan kelas secara keseluruhan. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga ini adalah perilaku guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya atau restitusi. Perilaku yang dianjurkan itu adalah guru membantu peserta didik menyadari konsekuensi dari perilaku melanggarnya. Yang kedua itu guru mendengarkan sudut pandang peserta didik terhadap perilaku melanggarnya. Yang ketiga itu guru dalam memberikan dukungan terhadap peserta didik dalam melakukan perbaikan perilakunya. Dan perilaku yang perlu dihindari oleh guru yaitu guru langsung memberi hukuman, bukan membangun upaya perbaikan perilaku. Yang kedua, guru kehilangan kesabaran dalam membantu peserta didik menyadari konsekuensi perilakunya. Yang berikut adalah guru meminta peserta didik untuk tenang dengan mengabaikan perilaku melanggar yang terjadi. Jadi ini ya, tiga hal yang akan diobservasi, Bapak Ibu ya. Kemudian mengerti. Nah, Bapak Ibu, langkah yang berikutnya ini kita lihat ada dua bagian ya Bapak Ibu ya. Bagian pertama ini adalah pelaksanaan observasi dan bagian kedua ini adalah tindak lanjut observasi. Saya tidak bisa mengklik atau ke bagian selanjutnya kalau Bapak Ibu tidak dulu mengisi dokumen persiapan ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu harus dulu mengisi semuanya ini baru Bapak Ibu bisa ke langkah selanjutnya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu mengisi dokumen persiapan ini, saya menganjurkan atau Bapak Ibu tetap berkonsultasi dengan kepala sekolah ya untuk menentukan tanggalnya dan seterusnya Bapak Ibu ya. Mari kita lihat sama-sama apa sih yang ada di dalam bagian satu yaitu isi dokumen persiapan. Nah, Bapak Ibu di dalam eh, formulir diskusi persiapan ini, nah ini ada perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada saat observasi kelas. Jadi, Bapak Ibu, ini ada perilaku, ada tiga perilaku ya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menyerapkan kesepakatan kelas yang tadi saya jelaskan. Yang kedua itu adalah guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Yang ketiga itu adalah guru memfasilitasi peserta didik untuk menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya. Dan ketiga ini, Bapak Ibu, kita ambil dari mana? Dari indikator ada yang 8 itu Bapak Ibu ya. Karena kita memilih misalkan disiplin positif, nah perilaku-perilaku yang akan muncul di sini adalah perilaku-perilaku yang menjurus kepada disiplin positif. Nah, Bapak Ibu bisa memilih satu, Bapak Ibu juga bisa memilih dua, atau Bapak Ibu juga bisa memilih tiga, ketiga-tiganya. Jadi di dalam penilaian nanti Bapak Ibu, tiga hal ini yang akan diobservasi oleh kepala sekolah. Nah, kalau Bapak Ibu ingin memilih satu, silakan. Kalau ingin memilih dua juga silakan. Atau ingin memilih tiga juga silakan. Nah, setelah Bapak Ibu memilih tiga, misalkan Bapak Ibu memilih tiga perilaku spesifik yang ingin Bapak Ibu observasi di dalam kelas, Bapak Ibu bisa juga bagian bawah itu, di bagian bawah itu Bapak Ibu, apa upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku ini. Jadi Bapak Ibu mengisinya dengan upaya-upaya. Misalkan Bapak Ibu sebelumnya, misalkan sebelum ini seperti contohnya Bapak Ibu ya, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, guru membuat kesepakatan kelas bersama murid. Nah, Bapak Ibu ini contoh saja ya. Bapak Ibu bisa isi dengan yang lain karena ini sebagai contoh saja Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu juga diskusi dengan kepala sekolah kapan sih akan memulai observasi di kelas.
Saya menganjurkan Bapak Ibu supaya tanggal ini disesuaikan dengan jadwal pelajaran di kelas Bapak Ibu. Nah, kalau seandainya di guru kelas SD atau di SD, itu kan guru kelas sesuaikan dengan mata pelajaran dan jadwalnya. Kalau saya kan SMA, misalkan mata pelajaran saya matematika, saya itu di hari Senin. Nah, setelah konsultasi dengan kepala sekolah, lihat di hari Senin ya Bapak Ibu ya. Misalkan saya membuat itu tanggal 26 Februari ingin observasi ya. Kepala sekolah ingin observasi saya. Bapak Ibu, ini observasi ini bukan observasi yang dilakukan sesama rekan guru di IRHK, bukan Bapak Ibu. Tetapi observasi ini adalah observasi yang dilakukan oleh kepala sekolah kepada kita ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah Bapak Ibu melihat tadi saya bilang tentukanlah tanggal ini disesuaikan dengan kepala sekolah dan juga disesuaikan dengan jadwal pelajaran kita. Kalau seandainya kita hari Senin, ya klik hari Senin. Nah, kemudian Bapak Ibu jenjang, memilih jenjang SMA, kemudian kelas. Tadi Bapak Ibu sudah memilih tanggal 26, itu di kelas berapa? Misalkan Bapak Ibu jadwal hari Senin itu di kelas 11, silakan. Kemudian Bapak Ibu klik mata pelajaran. Misalkan pelajaran matematika tingkat lanjut. Karena di SMA kan ada matematika tingkat lanjut. Catatan. Di catatan ini Bapak Ibu silahkan menulis. Silahkan menulis. Misalkan juga di kan tanggal 26 itu kan di sekolah kami kan jam 1, jam pertama sampai jam ke-6 ya, karena ada upacara. Bapak Ibu tulis jam ke-5 dan 6. Sebagai contoh ya, supaya kepala sekolah langsung melihat bahwa di tanggal 26 Februari itu saya observasi dengan Pak Yosep, itu jam ke-5 dan jam ke-6, bisa juga pukul berapa ya, misalkan pukul 11.30, ini sebagai contoh Bapak Ibu ya, sampai misalkan jam 12.45. Bapak Ibu hanya sebagai contoh, silakan nanti lihat jadwal yang sesuai. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu memilih tadi 3 hal ini, kemudian Bapak Ibu mengisi apa saja upaya yang akan dilakukan untuk mempelajari perilaku target ini. Bapak Ibu juga memilih observasi jadwalnya. Kemudian Bapak Ibu silahkan untuk mengisi atau untuk mengunggah RPP atau modul ajar. Kalau di K13 berarti RPP. Kalau di sekolah penggerak, kami kebetulan sekolah penggerak atau yang sudah melakukan IKM, silahkan Bapak Ibu untuk mengisi atau memasukkan atau mengunggah modul ajar di sini Bapak Ibu. Itu formatnya itu Bapak Ibu PDF 10 megabyte. Jadi Bapak Ibu dibuat sekali PDF ya, diunggah. Jadi apa sih yang harus Bapak Ibu lakukan di saat mengobservasi ini? Bapak Ibu harus menyiapkan modul ajar atau RPP yang ingin Bapak Ibu supervisi atau maaf, observasi nanti dengan kepala sekolah. Dan Bapak Ibu menaruh atau menentukan tanggal dengan kepala sekolah itu kapan untuk observasi itu. Nah, setelah Bapak Ibu unggah dokumen itu, silakan Bapak Ibu kumpulkan. Kalau Bapak Ibu belum merasa bahwa belum selesai atau belum pas, bisa simpan di draft. Nah, Bapak Ibu kan saya kan belum konsultasi karena ini kan tanggal 1 baru dibuka kan Bapak Ibu ya. Jadi saya belum bisa untuk mengirim atau mengumpulkan. Saya juga nanti harus konsultasi dengan kepala sekolah lagi. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu untuk itu untuk pelaksanaan observasi Bapak Ibu. Nah, di saat Bapak Ibu mengisi dokumen persiapan observasi ini, setelah dikirim atau semuanya sudah selesai, nanti untuk em, bagian yang keduanya ini menunggu atasan untuk melakukan observasi akan sendirinya tercentang. Jadi kalau seandainya sudah lanjutkan, Bapak Ibu akan tercentang di sini ya Bapak Ibu ya, akan tercentang. Nah, sebentar Bapak Ibu saya mau buka sebentar ya.
Jadi Bapak Ibu sekali lagi yang Bapak Ibu persiapkan untuk observasi ini adalah modul ajar atau Bapak Ibu punya RPP. Modul ajar bagi yang sudah IKM, eh, kalau seandainya kelas 1 dan kelas 4 yang sudah satu baru 1 tahun ya. Tapi kalau seperti kami itu kan sudah 3 tahun berarti semuanya sudah IKM. Nah, Bapak Ibu saya kembali untuk nah, yang ini Bapak Ibu ya. Ini untuk pelaksanaan observasi. Nanti Bapak Ibu cek untuk langkah observasi. Sekali lagi, semua atau Bapak Ibu punya pengelolaan kinerja itu sudah berubah seperti ini. Nah, tadi saya sudah melihat bahwa cek langkah observasi. Oke, Bapak Ibu di bagian bawah ini Bapak Ibu ya, ini adalah pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi ini adalah RHK-RHK yang telah Bapak Ibu pilih di dalam perencanaan itu. Contoh seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa sambil menunggu Bapak Ibu bisa mengumpulkan ya. Nah, oleh sebab itu misalkan Bapak Ibu di sini ya meningkatkan kompetensi peran sebagai peserta pelatihan mandiri. Ada 16 poin karena ini kan 8 poin setiap sertifikat topik, berarti Bapak Ibu punya ada 2 topik. Saya anjurkan Bapak Ibu yang memilih topik pelatihan mandirinya itu usahakan selesai di minggu ini paling terlambat. Supaya apa? Bapak Ibu bisa diperiksa oleh teman-teman di dalam tim teman observasi atau tim pemeriksa aksi nyata, supaya kalau seandainya ada bermasalah, ditolak, Bapak Ibu bisa berubah. Yang kedua, Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu bisa mengirimkan ini dengan cepat, jangan sampai di bulan Mei baru Bapak Ibu kirim, itu kan berarti makan waktu dan mungkin Bapak Ibu punya RHK ini tidak akan diisi dan itu kan sangat mempengaruhi kinerja Bapak Ibu. Yang kedua, jadi Bapak Ibu kalau seandainya Bapak Ibu sudah mendapatkan, silakan dikumpulkan Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu memilih 3 topik berarti ada 3 sertifikat, silakan dikumpulkan. Setelah itu kumpulkan pasti kembalikannya itu akan warna hijau, berarti sudah dikumpulkan. Nah, kemudian Bapak Ibu seperti ini meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta observasi praktik pembelajaran baik dengan persiapan, pelaksanaan dan diskusi tidak lanjut bersama rekan sejawat. Nah, Bapak Ibu saya mengingatkan bahwa belum ada format yang paten atau yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu bisa dengan diskusi dalam komunitas atau juga bisa mengcopy atau copy dari teman-teman yang punya observasi silakan Bapak Ibu ya. Karena ini kan 8 poin. Berarti Bapak Ibu saat mengunggah itu laporannya itu Bapak Ibu ada 2 hal karena saya akan mengunggah satu observasi mengunggah itu sebanyak 2 laporan. 2 laporan baik dengan persiapan, pelaksanaan dan tindak lanjut bersama rekan sejawat Bapak Ibu ya. Jadi satu observasi sebagai pelaku dan pengamat itu secara bergantian setara dengan 8 poin. Jadi di saat Bapak Ibu dan saya, misalkan saya dengan teman saya, misalkan guru A, itu melakukan observasi, ah, sebaiknya langsung teman A juga melakukan observasi ke saya. Jadi itu 8 poin. Nah, 8 poinnya Bapak Ibu ya. Nah, karena saya memilih 2, berarti ada teman lain lagi yang saya observasi. Kemudian Bapak Ibu yang ketiga itu saya memilih meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik. Ya, silakan Bapak Ibu kumpulkan juga. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu sudah memiliki sertifikat ini, silahkan mengunggah lalu dikumpulkan. Jadi Bapak Ibu bisa mengunggah melalui dari laptop Bapak Ibu atau juga melalui dari bukti karya. Kalau Bapak Ibu sudah masukkan ke dalam bukti karya ya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian misalkan juga saya memilih meningkatkan kompetensi peran sebagai narasumber berbagi praktik baik dalam kegiatan implementasi kurikulum Merdeka dan atau perencanaan berbasis data. Kebetulan saya sering melakukan ini, jadi saya mengisi ya. Nah, Bapak Ibu karena ada 2 kegiatan berarti juga ada 2 sertifikat. Dan ini kan berdurasi hanya 2 sampai 3 jam. Saya sudah melakukannya banyak dan tinggal diisi saja ya. Kemudian kemarin juga saya memilih adalah meningkatkan kompetensi
melalui peran sebagai peserta berbagi praktik bayi yang diselenggarakan komunitas belajar. Saya memilih yang paling besar, karena ada yang paling besar kan 8 kegiatan. Tinggal Bapak Ibu 8 sertifikat ini dimasukkan saja ke sini. Dan yang terakhir itu kebetulan saya adalah fasilitator guru penggerak. Jadi Bapak Ibu ini laporan ya, laporan yang ingin saya lakukan di sini atau masukkan di sini. Silakan diunggah Bapak Ibu, bisa dari laptop atau juga bisa dari bukti karya. Nah, Bapak Ibu itu hal-hal yang sudah berubah di dalam kita punya pengolahan kinerja. Ini untuk semester 1 ya Bapak Ibu, sambil menunggu observasi dengan kepala sekolah tadi yang saya bilang di sini langkah observasi, kita mengisi ini. Nah, kan kemarin kita sudah mendapatkan beberapa sertifikat di bulan Januari. Silakan diisi Bapak Ibu, karena kan berlaku dari Januari sampai Juni. Ya, yang penting tidak melewatinya. Kemudian Bapak Ibu di sini juga ada tugas tambahan. Silakan diklik Bapak Ibu tugas-tugas tambahan, kemudian seperti sebagai wali kelas, tinggal Bapak Ibu kumpulkan laporan disertai tugas keputusan atau surat tugas, Bapak Ibu ya, atau surat tugas. Kemudian Bapak Ibu semua jenjang juga itu tentang pembinaan ekstrakurikuler, silahkan Bapak Ibu mengumpulkan laporan disertai keputusan atau juga surat tugas, silakan Bapak Ibu. Dan yang ketiga meningkatkan kinerja sebagai guru piket. Nah, Bapak Ibu juga silahkan bisa diunggah. Tadi unggah itu saya bilang bisa melalui laptop atau komputer dan juga bisa melalui bukti karya. Bukti karya ini berarti Bapak Ibu sudah memasukkan, Bapak Ibu punya laporan-laporan tadi di dalam bukti karya. Dimasukkannya di mana? Bisa di praktik baik juga bisa. Silakan Bapak Ibu di bukti karya. Dan yang terakhir kebetulan eh, saya juga adalah pengurus organisasi asosiasi tingkat usaha. Kebetulan saya adalah ketua MGMP Maluku Tengah. Jadi akan mengumpulkan semuanya ini ya Bapak Ibu ya. Silakan untuk pengumpulan dokumen tugas tambahan ini kan kalau seandainya Bapak Ibu hanya satu ya satu. Kalau seandainya tidak ada juga kan tidak bermasalah. Yang penting sesuai dengan tugas tambahan dari sekolah. Nah, Bapak Ibu, ini kita punya KOSP ini kan akan dikumpulkan dan kehadiran kita di kelas ini kan akan dikumpulkan oleh kepala sekolah. Dokumen KOSP, kemudian kehadiran kita di kelas. Kemudian Bapak Ibu, kalau seandainya kita lupa terhadap perilaku kerja kita, karena perilaku kerja ini kan akan juga dinilai oleh kepala sekolah. Nah, kita bisa cek di sini Bapak Ibu ya. Nah, silakan dicek semua 7 perilaku yang akan dinilai oleh kepala sekolah. Semuanya ada di sini. Ya, oke, Bapak Ibu. Jadi, sekali lagi untuk langkah observasi, Bapak Ibu punya semuanya berubah. Kita sebelum mengirim, Bapak Ibu, sekali lagi untuk mengirim atau mengumpulkan itu, atau jadwal observasinya, tadi saya sudah menjelaskan bahwa diskusi dengan kepala sekolah supaya tidak terjadi kesalahan dan kepala sekolah bisa eh, langsung ya. Yang perilaku ini Bapak Ibu bisa 3, bisa 2, bisa 1, maksimal 3 ya Bapak Ibu ya. Silahkan Bapak Ibu mengisinya dan kalau seandainya sudah dengan kepala sekolah sudah konsultasi atau sudah di dalam komunitas belajar, Bapak Ibu tinggal kumpulkan saja. Dan Bapak Ibu ingat di saat kumpulkan itu tidak bisa lagi diubah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu usahakan di saat Bapak Ibu ingin mengumpulkan, itu semuanya sudah benar-benar baik. Dan di saat ubah itu, Bapak Ibu, ini langkah selanjutnya adalah menunggu atasan melakukan observasi. Jadi setelahnya itu, Bapak Ibu, kan kalau seandainya sudah kumpulkan akan checklist. Di sini juga akan checklist ya Bapak Ibu ya. Kalau seandainya menunggu atas melakukan observasi. Jadi di saat observasi kelas itu, kita akan melakukan pada tanggal yang tadi misalkan tanggal 26 Januari 26 Februari akan melakukan itu dan nilainya semuanya ini akan ada di sini saya jelaskan sedikit ya. Nah, tentang observasi guru ya. Apa yang ada di benak Bapak? Ya,
untuk observasi. Iya. Ya, oke Bapak Ibu. Sebentar. Nah, Bapak Ibu ini ya, saya lanjutkan tadi. Jadi kan setelah Bapak Ibu eh, cek langkah observasi ini kan, saya mengingatkan supaya kumpulan dokumen-dokumen itu Bapak Ibu bisa mengisinya atau tugas-tugas tambahan itu ya dibuat sekali pada administrasi, tenaga administrasi atau pada usaha ya. Kemudian Bapak Ibu, nah saya bilang tadi setiap apapun Bapak Ibu kita konsultasi dengan kepala sekolah. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan ini, saya bilang tadi juga silakan pilih bisa satu, bisa dua, bisa tiga. Ini perilaku spesifik yang ingin Bapak Ibu kembangkan pada saat kepala sekolah mengobservasi Bapak Ibu. Dan pada yang ketiga tadi kan upaya yang Bapak Ibu akan lakukan untuk mempelajari target perilaku. Dan sudah tadi juga saya jelaskan untuk jadwal observasi ini, usahakan Bapak Ibu mengisinya dan berkonsultasi dengan kepala sekolah. Dan di saat Bapak Ibu mengunggah, jadi di awal ini Bapak Ibu hanya menyiapkan apa untuk observasi? Hanya menyiapkan modul ajar atau RPP, modul ajar bagi yang IKM, RPP bagi masih K13. Dan setelah Bapak Ibu kumpulkan, ingat di saat Bapak Ibu mengumpulkannya itu berarti tidak bisa diubah lagi. Kepala sekolah akan mengobservasi Bapak Ibu seperti perangkat ajar atau modul ajar yang Bapak Ibu kumpulkan. Nah, kalau sudah kumpulkan Bapak Ibu pasti dia checklist ya dan akan terbuka di yang kedua. Oke. Yang kedua ya, siap. Hmm. Di saat yang kedua ini Bapak Ibu, ini kepala sekolah akan melakukan observasi praktik kinerja yang kita lakukan. Jadi kita terus melihat ya. Kemudian Bapak Ibu kita bisa setelah mengisi yang tadi kita langsung juga bisa melihat di sini rincian-rincian ya. Saya tidak bisa mengisinya dulu karena saya ini tanggal 1 saya belum melakukan atau berdiskusi dengan kepala sekolah. Nah, ini mengenai hal-hal yang tadi kita sudah isi, Bapak Ibu telah mengisinya. Nah, Bapak Ibu kalau seandainya Bapak Ibu telah melakukan atau eh, telah berkonsultasi dengan kepala sekolah dan sudah menentukan jadwalnya dan kepala sekolah sudah melakukan observasi, kita bisa melihat nilainya di sini Bapak Ibu. Misalkan tadi ya, misalkan tadi untuk kegiatan ini ya, kita memilih tiga-tiga ya, kita memilih tiga-tiga. Dan kegiatan ini Bapak Ibu, saya bilang sekali lagi, kegiatan untuk observasi ini selalu diarahkan kepada indikator yang dari 8 itu yang kita pilih. Misalkan kita pilih di disiplin positif ya, atau suasana kelas atau apa ya, akan ada seperti seperti ini ya. Ah, akan ada 3 observasi atau perilaku yang menjurus ke sini. Nah, sekarang misalkan kita memilih tiga ini. Nah, di saat penilaian kepala sekolah akan ada seperti ini. Kita bisa lihat di sini. Di saat setelah penilaian kepala sekolah. Akan ada di sini Bapak Ibu ya. Nah, kita bisa melihat contoh. Tadi ada 3 hal yang kita pilih. Misalkan guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Nah, kita sudah melakukannya dengan efektif. Catatan kepala sekolah, guru melakukan komunikasi positif dengan baik. Nah, contoh lagi kalau kita memilih yang kedua, guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Nah, berarti belum dilakukan. Berarti ini kan kepala sekolah melihat, mengobservasi kita. Berarti guru belum melakukan strategi. Ini kepala sekolah mengisinya, Bapak Ibu ya, di kinerjanya kepala sekolah. Kemudian yang ketiga, guru membuat dan mengingatkan aturan kesepakatan kelas. Nah, dilakukan tetapi belum efektif. Bapak Ibu, penilaian itu ada 3. Yang pertama belum dilakukan, yang kedua dilakukan tapi belum efektif. Kemudian yang ketiga adalah dilakukan dengan efektif. Jadi kalau seandainya kita memilih tiga-tiga perilaku ini, Bapak Ibu usahakan fokus di dalam observasi itu, Bapak Ibu melakukannya dengan baik. Supaya
di saat penilaian kepala sekolah nanti semuanya bisa hijau. Bukan berarti kita ingin menilai atau mendapat yang terbaik. Memang kita ingin dapat terbaik, tetapi fokuskanlah kepada hal-hal yang ingin kita kembangkan itu. Kemudian Bapak Ibu bisa klik lanjut. Di saat Bapak Ibu klik lanjut ini, Bapak Ibu, itu formulir diskusi tindak lanjut observasi kelas itu Bapak Ibu isi dengan menceritakan tantangan atau kendala yang dihadapi Bapak Ibu ketika melakukan praktik pembelajaran antara di observasi tadi. Mungkin waktu atau sakit atau apa ya. Silakan isi tantangan-tantangannya. Kemudian Bapak Ibu, setelah itu Bapak Ibu juga akan memilih tindak lanjut dari PMM. Jadi Bapak Ibu akan diminta untuk memilih pilihan belajar di PMM untuk tindak lanjut tadi. Dan Bapak Ibu bisa memilih salah satu atau lebih tujuan tindak lanjut. Dan kemudian pilih materi pembelajaran dari PMM. Jadi Bapak Ibu akan dipilih seperti ini ya. Kemudian pengolahan kelas untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kemudian interaksi aktif dan empatik terhadap peserta didik, kemudian pengolahan emosi dalam menjalankan peran sebagai pendidik. Jadi ini langsung dari PMM. Nah, langsung Bapak Ibu memilih juga kapan waktu akan mempelajari materi dari PMM itu ya, Bapak Ibu. Kemudian apa dukungan yang ingin Bapak Ibu eh, butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut itu. Silakan Bapak Ibu mengisi juga di sini saat Bapak Ibu telah diobservasi. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu sudah belajar dari PMM, apakah Bapak Ibu juga ingin mengisi tindak lanjut dengan memilih pembelajaran lainnya untuk tindak lanjut apabila ada rencana pilihan belajar lain, misalkan dengan komunitas atau dengan apa Bapak Ibu silakan silakan mengisi di sini seperti juga yang tadi ya. Apa tindak lanjutnya, upaya-upayanya, kapan akan melakukannya, dan Bapak Ibu sampai di situ langsung mengumpulkan. Kalau sudah mengumpulkan Bapak Ibu, nah klik kumpulkan di sini ya Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu juga akan mengisi formulir refleksi tindak lanjut observasi kelas ini. Nah, pada bagian kiri ini Bapak Ibu, ini merupakan hasil pengisian rencana tindak lanjut Bapak Ibu dan klik selanjutnya saja Bapak Ibu akan mengisi semuanya ini ya. Apa inspirasi baru yang Bapak Ibu dapatkan dari upaya tindak lanjut? Silakan Bapak Ibu di sini 500 karakter, 500 karakter bukan 500 kata, koma, spasi dan seterusnya termasuk dalam karakter. Dan kemudian Bapak Ibu juga isi berdasarkan inspirasi yang Bapak Ibu dapatkan, apa perubahan praktik yang Bapak Ibu lakukan di ruang kelas atau satuan pendidikan yang ingin Bapak Ibu lakukan ya. Silakan Bapak Ibu mengisi juga hal yang sama dengan tadi ya. Setelah itu kalau Bapak Ibu sudah mengisi semua, kemudian 100% akan muncul berarti sudah selesai Bapak Ibu ya. Kemudian tadi silakan saya bilang bahwa menunggu sambil menunggu observasi dengan kepala sekolah karena di sini sudah ada kumpulan dokumen baik pengembangan kompetensi atau RHK yang kemarin Bapak Ibu pilih ataupun tugas-tugas tambahan. Nah, Bapak Ibu silakan untuk melengkapinya ya atau mengumpulkannya. Jadi silakan Bapak Ibu lihat berapa RHK yang Bapak Ibu pilih. Kalau ada tiga ya silakan tiga. Kalau ada dua ya sudah dua ya. Silakan Bapak Ibu mengumpulkan dengan cara klik kumpulkan. Lalu tinggal diunggah, Bapak Ibu bisa dari laptop, bisa juga dari bukti karya. Sebelum Bapak Ibu eh, mengumpulkan, usahakan dan memastikan bahwa Bapak Ibu unggah itu adalah benar-benar dokumen yang tepat. Oleh sebab itu, Bapak Ibu usahakan di dalam satu folder di dalam laptop itu, Bapak Ibu membuat nama yang baik supaya jangan sampai ada salah ya. Silakan yang selanjutnya, kalau seandainya sudah dikumpulkan, statusnya akan berubah menjadi sudah dikumpulkan dan warna hijau. Seperti ini Bapak Ibu ya. Saya memilih 128 poin. Ya, ini karena memang semuanya ini saya lakukan setiap waktu ya. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu eh, hanya dua RHK tidak bermasalah. Yang penting minimalnya itu adalah 32 poin. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, untuk yang telah memilih pelatihan mandiri, usahakan Bapak Ibu untuk mengerjakannya di minggu ini paling lambat. Kenapa saya bilang ini? Jangan sampai Bapak Ibu mungkin ditolak, atau mungkin karena banyaknya orang mengumpulkan,
itu mungkin bisa beberapa lama, jadi usahakanlah dikumpulkan. Tadi saya sudah mengerjakannya karena saya memilih dua topik. Dan kemudian Bapak Ibu, untuk tugas tambahan silahkan juga Bapak Ibu kumpulkan. Tinggal unggah, baik itu dari laptop maupun juga dari bukti karya. Silakan Bapak Ibu untuk mengumpulkannya. Dan yang paling baik Bapak Ibu untuk mengecek perilaku kerja silakan di sini ya. Ya, di sini dicek. Dan yang paling saya anjurkan di sini, sebelum Bapak Ibu melakukan segala sesuatu, usahakanlah Bapak Ibu untuk berkonsultasi dengan kepala sekolah jika ada masalah, ada keluhan, karena di saat Bapak Ibu sudah konsultasi atau selalu meminta petunjuk dari kepala sekolah, itu berarti sudah ada nilai tambahannya dari kepala sekolah. Saya percaya itu. Jangan sampai Bapak Ibu mengerjakannya sendiri-sendiri. Apalagi di langkah-langkah observasi yang Bapak Ibu, ini kan ada waktu-waktu yang ingin Bapak Ibu lakukan. Nah, karena kan kepala sekolah, contoh di sekolah kami kan ada 53 guru. Jadi kalau seandainya eh, kita menetapkan tanggal observasi itu misalkan sama dengan guru yang lain juga kan setengah mati. Jadi kan kepala sekolah harus mencatat hal-hal mana untuk atau tanggal-tanggal mana itu beliau sudah pasti akan punya rincian-rincian tanggal untuk Bapak Ibu isi nanti. Nah, oke Bapak Ibu silakan Bapak Ibu sekali lagi untuk menyiapkan modul ajar terbaik. Dan Bapak Ibu untuk modul ajar ini memastikan, misalkan tadi kita memilih contoh ya, kita memilih tanggal 26, itu Bapak Ibu sudah pastikan bahwa materi apa di tanggal itu. Berarti Bapak Ibu harus memasukkannya di tanggal itu. Kemudian Bapak Ibu usahakanlah dibuat pembelajaran yang sesuai dengan pilihan ini Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu memilih satu, silakan memilih satu. Atau kalau tiga-tiga, silakan. Bapak Ibu untuk usahakan Bapak Ibu menulis ini saat observasi nanti dalam kelas. Bapak Ibu menulis ini untuk mengingatkan Bapak Ibu. Kemudian silakan Bapak Ibu untuk memilih modul ajar yang paling terbaik atau berdiferensiasi karena itu juga akan dinilai dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau Bapak Ibu kumpulkan akan terbuka di saat Bapak Ibu di bagian ini bagian observasi kepala sekolah, setelah kepala sekolah mengisi akan tercentang dan kita bisa melihat nilai kita atau apa yang telah diobservasi oleh kepala sekolah dan tindak lanjutnya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, itu saja yang mungkin saya bagikan. Kalau seandainya ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa menulis di kolom chat untuk daftar hadirnya. Saya akan mengirimkan sedikit lagi, Bapak Ibu nanti dicek ya. Untuk Bapak Ibu karena tadi saya ada sedikit kesalahan untuk membuatnya, jadi dia tidak langsung masuk di email. Jadi saya akan membuat ulang dan saya akan mengirimkannya. Bapak Ibu tinggal mengecek saja. Nah, Bapak Ibu silakan kalau seandainya ada pertanyaan yang ingin Bapak Ibu sampaikan, Bapak Ibu juga bisa mengecek Bapak Ibu punya pengelolaan kinerja karena semuanya itu sudah ada. Saya meminta juga Bapak Ibu untuk eh, tetap kita sama-sama belajar. Kalau ada sesuatu yang salah, silakan Bapak Ibu bisa juga mengomentari di kolom chat. Tapi pada umumnya saya ingin mengingatkan supaya kita tidak merasa seperti terbeban dengan semuanya ini. Karena itu Bapak Ibu, saya memilih RHK ini dalam perencanaan itu ada 6 dan 128 poin Bapak Ibu. Ini memang besar, tapi ini yang saya lakukan. Misalkan pelatihan mandiri, kemudian observasi kelas, karena kami punya salah satu komunitas itu punya satu programnya itu adalah mengente kelas. Di Ambon itu mengente artinya kita mengunjungi kelas dan itu sudah termasuk dalam observasi. Kita akan membuat atau kita sudah membuat rubrik-rubrik observasinya dan kita akan buat laporan. Kemudian juga untuk komunitas belajar, kebetulan saya adalah penggerak komunitas di dalam 3 komunitas, komunitas guru penggerak Maluku Tengah, kemudian komunitas MGMP dan juga komunitas sekolah. Jadi saya bisa melakukan ini ya. Kemudian sebagai narasumber berbagi praktik baik, saya sudah mendapat sertifikatnya ada 2 kegiatan.
kemudian sebagai peran sebagai peserta berbagi praktik baik, Bapak Ibu untuk sertifikatnya ini silakan Bapak Ibu kalau ada komunitas di sekolah, silakan Bapak Ibu untuk penggerak komunitas itu membuat sertifikat. Yang penting Bapak Ibu usahakan supaya komunitasnya itu berjalan dengan baik, daftar hadirnya itu juga dilakukan dengan baik supaya teman-teman atau rekan-rekan guru yang hadir langsung mendapat sertifikat. Dan itu kan dilakukan sampai 2 atau 3 jam. Jadi untuk sertifikat komunitas belajar itu bukan berarti harus di luar saja, tetapi dalam komunitas belajar. Dan juga bisa ditandatangani oleh penggerak komunitas atau ketua komunitas, bisa juga barengan dengan kepala sekolah. Dan yang keenam, kebetulan saya juga adalah fasilitator guru penggerak yang masih tetap berjalan, berarti saya memilih ini juga ya. Jadi ini tidak terlalu sulit. Sekali lagi, kita tidak boleh merasa berat atau mungkin terbeban dengan semuanya ini. Karena kalau kita merasa terbeban, semuanya itu akan kita lakukan dengan tidak tidak baik dan mungkin juga tidak akan berhasil. Dan kita harus menjemput apa yang ada di pemerintah buat ini. Ya, mungkin teman-teman guru atau bapak ibu guru yang sudah di atas 50 tahun, kita mungkin saling bekerja sama dengan mereka sehingga mereka juga tidak terasa terbeban. Mungkin hal-hal apa yang saya bisa lakukan bagi mereka. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, komunitas belajar itu sangat penting. Dan saya berharap juga Bapak Ibu bisa bisa selalu eh, apa namanya, membuat refleksi ya. Usahakan refleksi atau kita buat em, refleksi itu sekitar bulan-bulan Mei supaya kita melihat hal-hal apa saja sih yang belum kita kumpulkan sehingga kita bisa sama-sama untuk itu. Nah, ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Mohon penjelasannya mengenai penentuan jadwal observasi kelas itu apakah atas usulan guru kelas atau ke Kepsek yang memberikan urutan jadwal. Nah, Bapak Ibu, oleh sebab itu saya menghimbau kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu melakukan atau berkonsultasi dengan kepala sekolah karena dua-duanya harus sepakat tanggal berapa untuk observasi. Nah, misalkan Bapak ingin observasinya tanggal 7 Februari, silakan komunikasi dengan kepala sekolah. Misalkan kalau kepala sekolah, ya di tanggal ini saya tidak ada melakukan kegiatan, gimana kalau di tanggal lain saja. Nah, itu ya. Jadi yang menentukan tanggal observasi itu adalah Bapak Ibu sudah komunikasikan dengan kepala sekolah bersama-sama berbarengan untuk melakukannya. Untuk laporan tugas tambahan, misalkan guru piket, apakah laporan 1 bulan piket bisa unggah untuk 1 semester untuk laporan tugas tambahan? Misalkan guru piket, apakah laporan 1 bulan piket? Nah, Bapak Ibu, nanti gini ya, eh, untuk kan di sini guru piket ini kan mana ya awal guru piket. Nah ini, Bapak Ibu guru piket itu kan laporan disertai surat keputusan. Nah, atau surat tugas. Bapak Ibu usahakan bukan untuk 1 semester, tapi apa sih yang Bapak Ibu lakukan di dalam 1 kali Bapak Ibu melakukan melakukan apa namanya guru piket itu. Jadi laporannya ya Bapak Ibu ya. Karena kalau seandainya mau isi 1 semester juga termasuk sangat banyak gitu. Karena ini kan belum ada format yang paten ya. Kemudian Bapak Ibu ada pertanyaan juga di sini. Apakah harus bulan Februari melakukan observasi? Tergantung Bapak Ibu. Saya bilang tadi, tergantung Bapak Ibu apakah bulan Februari melakukan. Bapak Ibu tinggal klik, Bapak Ibu observasi dengan kepala sekolah. Kalau Bapak Ibu ingin bulan Maret, silakan Bapak Ibu konsultasi dengan kepala sekolah. Yang penting Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu melakukannya itu kalau untuk misalkan saya guru SMA, saya ingin di kelas 11, misalkan 11 F3, itu hari Senin, oke, berarti hari Senin kan tanggal 18. Nah, saya bisa konsultasi dengan kepala sekolah, bisa bulan Maret. Tapi sebaiknya Bapak Ibu sekali lagi kalau gurunya banyak itu eh, pasti kepala sekolah sudah mengatur. Nah, bisa bulan Februari, Maret tergantung kesepakatan dengan kepala sekolah. Karena apa Bapak Ibu? Tidak bisa lagi kalau seandainya di bulan Mei terlalu lama ya. Karena apa? Di sini ada eh, dokumen tindak lanjut apa yang harus kita lakukan untuk merefleksikan tindak lanjut kita itu. Nah, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya lagi. Pak, bagaimana sertifikatnya nanti? Nah, Bapak Ibu sertifikat tadi saya bilang seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kita tidak boleh terlalu kaku dengan sertifikat. Misalkan Bapak Ibu melakukan komunitas belajar.
komunitas belajar Bapak Ibu. Di sini saya meningkatkan kompetensi peran melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Kumpulkan. Bapak Ibu kan saya pilih 8. Kenapa karena kita sudah mengatur jadwal komunitas kita 1 bulan itu 2 kali atau 3 kali tergantung ya. Saya sudah menjadwalkan itu. Nah, untuk sertifikat ini, Bapak Ibu silakan bisa ketua komunitas itu seperti kemarin Ibu Dirjen juga sudah sampaikan ya. Ketua komunitas bisa menandatangani atau juga bisa berbarengan dengan kepala sekolah. Atau kalau itu dalam komunitas sekolah. Tapi kalau Bapak Ibu juga ingin komunitas intrasekolah, silakan siapa yang menjadi penggeraknya bisa menandatangani. Yang penting Bapak Ibu melakukan kegiatan komunitas itu dengan sebaik-baiknya dan Bapak Ibu dengan kehadiran ini pasti Bapak Ibu yang lain juga kan senang hadir karena ingin mendapat sertifikat bukan berarti untuk mendapat sertifikat tetapi kita bisa belajar dengan baik dan semuanya bisa dapat kontrol dengan baik. Jadi untuk sertifikatnya Bapak Ibu jangan terlalu dipikirkan ya kita fokus untuk pembelajaran di kelas. Mohon izin Pak bertanya, apakah pada kolom kumpulkan dokumen itu bisa nampung sertifikatnya sampai 8? Oh, Bapak Ibu ini bisa. Karena ini kan tadi 38 poin. Jadi langsung ya, sertifikat pertama, sertifikat kedua, sertifikat ketiga, keempat, sembilan. Bukan bukan tumpang tindih, bukan digabungkan menjadi satu sertifikatnya, bukan. Tetapi sertifikat pertama diisi. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu hari ini misalkan dapat sertifikat, Bapak Ibu langsung bisa mengisinya di sini. Oh ya, tinggal berapa ya? Supaya Bapak Ibu fokus. Nah, gitu. Bapak Ibu, nanti saya lihat lagi. Ya, Bapak Ibu RPP atau modul ajar ini yang diupload di dalam ini ya Bapak Ibu ya. Saya izin. Tadi ada yang bertanya, apakah 6 bulan? Nah, Bapak Ibu kan ada di sini kan ada RPP. Bapak Ibu akan melihat ini. Bapak Ibu ini bukan bukan salah satu RHK ya, tapi ini adalah salah satu modul ajar yang akan kita lakukan atau kepala sekolah akan mengobservasi kita di kelas. Jadi Bapak Ibu ini satu pertemuan saja sampai di LKPD-nya dan seterusnya seterusnya. Jadi usahakan Bapak Ibu di bulan ini Bapak Ibu sudah melakukan atau menyiapkan satu RPP atau modul ajar yang paling terbaik untuk Bapak Ibu masukkan untuk observasi kepala sekolah nanti. Dan yang berikut usahakan Bapak Ibu, saya bilang tadi sudah buat perencanaan karena Bapak Ibu kan akan misalkan akan masuk di bulan Maret misalkan. Oh, bulan Maret itu Bapak Ibu sudah punya perencanaan bahwa bulan Maret itu materinya apa. Bapak Ibu kan sudah buat perencanaan semuanya kan. Oh iya. Jadi Bapak Ibu supaya jangan sampai di saat bulan Maret itu Bapak Ibu masukkan modul ajarnya itu padahal Bapak Ibu sudah sudah melewati materinya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Laporan wali kelas. Iya, Bapak Ibu, laporan wali kelas itu kalau 1 semester termasuk sangat banyak. Jadi laporannya itu kan belum ada format yang paten. Bapak Ibu silakan membuat apa sih yang Bapak Ibu lakukan selama menjadi wali kelas ya. Disesuaikan saja di komunitas Bapak Ibu karena kami juga di komunitas belum menyiapkan ini dengan baik, tapi sudah ada rincian, sudah ada gambaran-gambaran apa yang kita lakukan seperti pelaporannya hari Senin, Selasa, Rabu kami cuma satu apa yang kita lakukan sebagai kepala sekolah karena kalau sampai 1 semester berarti sangat banyak Pak Bu. Saya memasukkan perencanaan ada 3 di PMM, baru tapi baru muncul satu sertifikat. Apakah belum bisa? Bisa Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah mendapat satu sertifikat, Bapak Ibu yang penting apa? Sertifikatnya itu kan dari bulan Januari sampai bulan Juni. Sertifikat yang di bulan Desember tidak bisa lagi Bapak Ibu masukkan. Karena apa Bapak Ibu? Ini periode 1 sampai 30 Juni, 1 Januari sampai 30 Juni. Jadi kalau dikeluarkan Bapak Ibu membuat pelatihan mandiri dan Bapak Ibu sudah dapat bulan Januari, silakan masukkan di sini. Dikompetensikan pelatihan mandiri. Nah, kumpulkan. Misalkan Bapak Ibu ada 3 tadi yang Bapak Ibu pertanyaan, unggah satu di sini ya Bapak Ibu ya, sambil menunggu yang lain. Boleh. Nah, Bapak Ibu berapa minimal jumlah peserta ketika melakukan praktik baik dalam sekolah? Bapak Ibu, ini yang menjadi pertanyaan banyak orang juga. Bapak Ibu kan komunitas sekolah itu
adalah komunitas guru-guru yang dalam sekolah. Jadi semua guru-guru yang dalam sekolah ada 5 guru ya, 5 guru. Berarti itu yang Bapak Ibu masukkan atau bisa melakukan komunitas belajar. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak tidak ada pakai minimal, tergantung Bapak Ibu dalam sekolah itu ada berapa guru. Ya, kemudian nah, saya ambil 72 poin, tapi jika nanti sampai bulan Juni belum mencapai 72 poin, apa ndak apa-apa, Pak? Yang penting sudah menjadi. Nah, gini Bapak Ibu, kan Bapak Ibu usahakan di saat Bapak Ibu mengisi perencanaan 32 poin itu, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sanggup melakukannya? Jadi kalau 72 poin, Bapak Ibu tidak mencapai 72 poin itu, berarti secara tidak sadar Bapak Ibu kinerjanya kan tidak baik. Jadi kinerjanya kan ada sangat baik, baik, dan cukup. Itu berarti Bapak Ibu kinerjanya tidak sangat sangat tidak mungkin sangat, kalau untuk sangat baik mungkin tidak, ya. Jadi Bapak Ibu untuk perencanaan di bulan Juli nanti yang kedua semester 2, usahakan Bapak Ibu memilih sesuai dengan Bapak Ibu punya hal-hal yang ingin Bapak Ibu lakukan. Jadi contoh saya ya, Bapak Ibu, ini saya punya RHK. Saya memilih 6 karena ini saya melakukan setiap waktu. Jadi saya tidak merasa dia sulit. Ini 128 poin. Sama saja dengan yang mengikuti guru penggerak itu kan satunya langsung 120 poin. Jadi ada pelatihan mandiri, kemudian ada observasi dengan teman sejawat, kemudian ada penggerak komunitas, kemudian juga ada menjadi narasumber, kemudian juga apa namanya, sebagai peserta ber- berbagi praktik baik di sekolah, dan juga sebagai fasilitator. Kebetulan saya adalah fasilitator guru penggerak. Bapak Ibu yang bertanya, Pak izin bertanya, kalau kemarin RHK-nya tidak ada sebagai peserta berbagi praktik baik komunitas, tapi ternyata sekarang punya sertifikat, berarti Bapak Ibu tidak bisa masukkan. Kenapa? Yang kita masukkan di sini adalah, Bapak Ibu sekali lagi, yang kita kumpulkan di sini kan ini kan ada dua hal. Jadi kalau untuk perilaku kerja kan di sini Bapak Ibu ya. Kalau untuk em, kumpulkan dokumen, ini adalah dokumen-dokumen di dalam perencanaan RHK yang kita pilih itu. Jadi Bapak Ibu kumpulkan. Nah, kalau Bapak Ibu misalkan memilih kemarin sebagai peserta berbagi praktik baik, kumpulkannya di sini. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu tidak memilihnya dan memiliki sertifikat, berarti tidak bisa dimasukkan. Karena kan Bapak Ibu tidak memilih. Oleh sebab itu, Bapak Ibu usahakan memilih hal-hal yang baik yang ingin Bapak Ibu lakukan, yang tidak memberatkan Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu itu terasa terbeban. Nah, Bapak Ibu, apa bedanya sertifikat praktik baik dengan sertifikat, ya beda Bapak Ibu ya. Kalau seandainya sertifikat berbagi praktik baik berarti Bapak Ibu dalam komunitas itu melakukan misalkan satu kegiatan praktik baik, misalkan Bapak Ibu guru ada hal-hal yang baru, misalkan dia berbagi praktik baiknya mengenai hal-hal apa. Gitu ya Bapak Ibu ya. Berarti di dalam komunitas itu ketua komunitasnya yang melakukan. Kalau untuk seminar dan untuk lokakarya berarti ada salah satu yang melakukan lokakarya, salah satu apa ya, seperti dinas atau mungkin bidang yang melakukan seminar atau lokakarya, berarti itu kan sertifikatnya dari situ. Tapi kalau seandainya untuk praktik baik berarti kan dalam komunitas belajar, dan itu kan sangat mudah Bapak Ibu karena komunitas belajar kan ada di semua sekolah. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya, tugas tambahan Wakasek gimana? Ya, Bapak Ibu, tugas tambahan Wakasek ditambahkan di sini ya Bapak Ibu ya, tugas tambahan. Kebetulan kan saya bukan wakil kepala sekolah, tapi kalau Bapak Ibu kemarin memilih wakil kepala sekolah, berarti Bapak Ibu harus membuatnya. Kumpulkan. Ya, misalnya ini wakil kepala sekolah, silakan Bapak Ibu ada. Jadi tugas-tugas tambahan ini adalah tugas-tugas tambahan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu pilih atau tugas tambahan yang ada di Bapak Ibu saat kemarin mengisi ya. Kemudian Bapak Ibu izin bertanya, pada RHK saya ada penelah gimana? Iya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu penelah aksi nyata berarti Bapak Ibu kan harus menelah, kemarin saya lihat itu sekitar 10 aksi nyata. Berarti laporannya itu ya Bapak Ibu ya. Lalu untuk berarti setelah Bapak Ibu
punya itu berarti itu untuk penilaian aksi nyata itu kemarin laporan atau sertifikatnya ya. Nanti kepala sekolah yang akan membuat sertifikatnya saja, gitu ya. Kemudian Bapak Ibu ini ya. Ah, Bapak Ibu, apabila ada RHK, kita seumpama 5 kegiatan tapi selama selama pelaksanaan cuma 4 sertifikat kegiatan, tetapi ada lagi poin di RHK lain dari target apa itu bisa upload atau bagaimana Bapak Ibu? Kan kita punya sertifikasi seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu saya punya di sini kan 32 poin untuk praktik baik. Kalau seandainya 8 sertifikat dan kalau seandainya saya hanya mendapat 7 berarti hanya isi 7 itu Bapak Ibu tidak bisa mengisi dengan sertifikat yang lain. Ya, iya Bapak Ibu kalau saya tugas tambahan sebagai sebagai bendahara BOS juga silakan dimasukkan beserta dengan surat tugasnya ya. Kemudian apakah modul ajarnya harus diupload di PMM atau bisa modul ajar kita kerjakan kemudian diupload di bagian bukti dukung RHK saja Bapak Ibu ya. Ya. Bapak Ibu kalau saya melihat tadi saya belum ya untuk di sini hampir semua ya Bapak Ibu ya hampir semua diuploadnya itu bisa dari komputer, bisa juga dari bukti karya. Ya, jadi nanti Bapak Ibu cek lagi sebentar Bapak Ibu punya modul ajar itu bisa dari mana ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu setelah ini langsung mengecek saja. Kemudian Pak untuk sertifikat apa bebas ya diupload. Wah, Bapak Ibu sertifikatnya tidak bisa bebas ya. Misalkan sertifikat untuk PMM berarti berdasarkan sertifikat topik. Kalau sertifikat misalkan saya di sini untuk berbagi praktik baik, berarti dikumpulkan di sini. Tetapi kalau seandainya Bapak Ibu sebagai misalkan untuk sebagai peserta berbagi praktik baik, berarti kumpulkannya di sini Bapak Ibu. Jadi tidak bisa di-upload itu berbeda-beda, tapi harus sesuai dengan RHK ya yang kita pilih Bapak Ibu. Iya, Bapak Ibu untuk semua hal yang mengenai perangkat aja silakan Bapak Ibu menyiapkan ya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi untuk bulan Februari ini kan Bapak Ibu saya bilang tadi untuk bulan Februari ini di luar tadi Bapak Ibu punya punya rencana untuk RHK RHK Bapak Ibu harus menyiapkan salah satu modul ajar atau RPP untuk Bapak Ibu dan kepala sekolah itu melakukan observasi. Nah, tanggal berapa silakan Bapak Ibu akan komunikasikan dengan kepala sekolah. Nah, untuk Bapak Ibu memilih RHK eh, perangkat aja silakan dimasukkan di eh, bukti karya Bapak Ibu ya bukti karya silakan dimasukkan nanti Bapak Ibu cek lagi ya apakah di Bapak Ibu punya perangkat ajar itu bisa diupload karena saya tidak memilih ya karena saya tadi sudah banyak saya kemarin memilih perangkat ajar tetapi karena saya punya ini sudah banyak saya hilangkan satu ya ini karena saya sudah 128 poin memang lalu saya hilangkan itu perangkat ajarnya. Jadi silakan Bapak Ibu nanti cek saja dikumpulkannya apakah dari bukti karya ataukah bisa di laptop langsung ya. Kemudian Bapak Ibu untuk laporan ekskul dibuat bulan berapa ya Pak? Bapak Ibu laporan ekskul ini dibuat mungkin dalam apa yang Bapak Ibu yang saya tahu ya karena ini kan belum ada format yang yang pas dari pusat. Jadi Bapak Ibu saya akan lakukan apa yang Bapak Ibu rencanakan, kemudian lakukan, kemudian tindak lanjut Bapak Ibu buat dalam satu laporan gitu ya. Itu. Nah, kemudian ini juga ada pertanyaan. Nah, Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu sudah memilih RHK misalkan 32 dan tidak bisa memenuhi, berarti Bapak Ibu kan secara tidak sadar kan kinerja Bapak Ibu kan tidak baik. Nah, jadi usahakan sekali lagi Bapak Ibu untuk memilih RHK ini, Bapak Ibu bisa melakukannya dengan baik. Kemudian Bapak Ibu, ini ada pertanyaan lagi. Sebentar saya lihat. Oh iya, Bapak Ibu, peserta seminar atau lokakarya itu berarti Bapak Ibu harus mengikuti seminar atau lokakarya ya. Dari mungkin dari siapa yang melakukannya. Nah gitu.
Jadi itu dikeluarkan juga, sertifikatnya dikeluarkan oleh yang melakukan seminar atau lokakarya itu. Di minggu kemarin saya baru mengikuti lokakarya Sekolah Penggerak. Nah, bisa aja bisa meminta sertifikatnya. Tapi oleh sebab itu saya tidak memilihnya. Saya lebih memilih untuk mengikuti ini ya Bapak Ibu ya. Ini sebentar saya lagi senang memilih yang ini. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Karena saya merasa bahwa ini sangat mudah dan bisa dibuat sertifikatnya oleh ketua komunitas atau juga bisa berbarengan dengan kepala sekolah. Jadi ini sangat mudah ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, apakah materi yang sudah diajarkan boleh diunggah untuk observasinya? Saya harap Bapak Ibu tidak mengunggah lagi. Kenapa kan Bapak Ibu punya perencanaan observasi dengan kepala sekolah tanggal berapa, itu misalkan kan di di waktu-waktu depan. Jadi kalau observasinya Bapak Ibu sudah mengajar materi itu, jangan lagi dimasukkan untuk mengobservasi atau diobservasi oleh kepala sekolah, karena kan materinya kan sudah diajarkan. Seperti itu ya. Misalkan kami sudah menunggu, namun peraturannya tidak dapat disesuaikan. Nah, Bapak Ibu sekali lagi, kalau sudah mengunggah modul ajar, ini tidak bisa digantikan lagi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, ini kan sekali lagi untuk Bapak Ibu mengecek ini, tolong jangan sampai Bapak Ibu langsung mengumpulkan. Ini harus dikonsultasikan dulu dengan kepala sekolah tanggalnya, kemudian Bapak Ibu harus mengisi modul ajar ini yang terbaik menurut Bapak Ibu yang sudah lihat bahwa tanggal ini, misalkan tanggal 18 Maret ini, oh iya materinya cukup sampai di sini ya. Ah, sampai di sini. Bapak Ibu sudah melihat itu dan Bapak Ibu sudah punya perencanaan yang terbaik untuk itu. Saya ingin bertanya ketika melaksanakan observasi kelas teman jawab, apakah KEPSIK sebagai. Nah, Bapak Ibu gini, untuk RHK sebagai apa namanya untuk mengobservasi teman sejawat, apakah KEPSIK boleh hadir? Silakan Bapak Ibu. Kalau seandainya Bapak Ibu mau menghadirkan KEPSIK juga atau Bapak Ibu silakan. Tapi kalau tidak juga silakan karena ini kan observasi dengan teman sejawat saja. Kalau kami di sekolah itu tidak ada lagi kepala sekolah. Tapi kalau seandainya kepala sekolah mau masuk juga, silahkan tergantung dengan kesepakatan Bapak dan Ibu untuk sebagai. Nah, Bapak Ibu untuk mengupload sertifikatnya ini ya saya lihat lagi, saya tunjukkan lagi. Nah, ini menguploadnya seperti ini Bapak Ibu ya. Pengembangan kompetensi. Nah, misalkan ada 3 sertifikat, misalkan seperti ini ya, misalkan ini di sini ya. Kalau ada 2 sertifikat, Bapak Ibu satu unggah. Setelah itu satu lagi. Kalau ada 3, ya nanti tiganya muncul di bagian bawah ya. Jadi tidak eh, berlapis atau gitu ya. Tidak gabungkan, tapi satu per satu. Kemudian Bapak Ibu nanti saya kirimkan setelah ini Bapak Ibu bisa mengecek ya. Saya tadi agak kesalahan di dalam membuat daftar hadirnya. Jadi setelah ini bisa mencek lagi. Ya, nanti sedikit lagi saya akan mengirimkan lagi di deskripsi. Bapak Ibu tinggal mengecek ya. Saya akan membuat daftar hadirnya yang langsung dapat sertifikat supaya tidak lagi dibuat-buat lagi ya. Apakah boleh sertifikat yang ada logo Merdeka Belajar boleh diupload? Boleh, Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu disesuaikan dengan RHK mana yang Bapak Ibu pilih. Misalkan di ini ya, Bapak Ibu logonya ada, kan bisa saja teman-teman di dalam komunitas itu menggunakan logo sekolah, di sampingnya juga logo Merdeka Belajar, bisa kan? Yang penting sesuai dengan RHK yang dipilih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu untuk bukti dukung laporan itu kegiatan semester 2 saja atau dari semester 1 Bapak Ibu kan ini baru semester 1 berarti semester 1 saja Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu, demikian itu yang bisa saya sampaikan. Jika tidak ada pertanyaan, oh ya, dokumen KOSP bagaimana Pak Cip? Ya, Ibu Sil, dokumen KOSP itu kan saya sudah memberikan contoh. Jadi karena Bapak Ibu kan ada di dokumen kan ada 2, kalau seandainya Bapak Ibu KSK K13 dan juga Bapak Ibu sudah IKM. KOSP itu berarti Bapak Ibu membuat sendiri dan kepala sekolah akan memasukkannya, ya. Dan juga sebagai kita punya kehadiran di sini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa mengecek saja di sini. Jadi KOSP dan juga kehadiran itu akan dimasukkan oleh kepala sekolah.
Seperti itu, Bapak Ibu. Oke. Apa perbedaan seminar dan praktik baik? Ya, Bapak Ibu kan seminar itu berarti akan diadakan oleh misalkan salah satu apa ya, seminar, misalkan seminar pendidikan di kampus, kan bisa atau bukan oleh cabang dinas atau apa ya, Bapak Ibu ya. Kemudian kalau untuk berbagi praktik baik kan komunitas belajar yang di sekolah Bapak Ibu. Jadi seperti itu mungkin yang pikiran saya. Sertifikat tidak pakai stempel tapi pakai berkode. Apa sertifikat itu bisa diunggah? Bapak Ibu kemarin dari BGP kami juga, BGP Provinsi Maluku itu mengirimkan tidak memakai cap atau tantangan langsung barcode. Jadi bisa ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu terima kasih. Mohon penjelasannya kalau sertifikat yang diperlukan oleh kegiatan ini. Oh ya, kalau ya sekarang kalau saya Bapak Ibu dapat kegiatan ini atau sertifikat dalam kegiatan apa dimasukkan di mana? Ini dimasukkannya di ini meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik karena saya kan juga bisa berbagi praktik baik ya. Jadi bisa dimasukkan di sini ya, di sini. Peserta berbagi praktik baik. Jadi saya lagi berbagi praktik baik tentang pengelolaan kinerja kepada Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, kalau seandainya sertifikat itu mau dari komunitas tidak ada jam tidak masalah kan Bapak Ibu ya. Karena ini kan uh, belum ada format yang baku untuk sertifikat. Ya, kalau Bapak Ibu mau tambah sertifikat mau tambahkan juga jam juga silakan. Karena kan kalau untuk ini kan 2 sampai 3 jam. 2 sampai 3 jamnya Bapak Ibu ya. Kalau menggunakan kurikulum 13 gimana? Berarti Bapak Ibu harus siapkan RPP-nya ya, Bapak Ibu untuk sebagai observasi. Iya, Bapak Ibu, untuk KOSP itu kan kurikulum operasional satuan pendidikan. Itu kepala sekolah yang akan memasukkannya. Itu yang saya tahu ya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat lagi. Nah, kepala sekolah yang akan memasukkannya. Kemudian link absennya mana? Nanti saya kirim lagi Bapak Ibu ya. Kemudian ya, Bapak Ibu setelah ini kan ada tetap masih saya sampai jam 23 lewat. Nah, Bapak Ibu tinggal sebentar akan buka untuk apa namanya melihat absen Pak. PDF modul ajar contohnya Pak. Bapak Ibu modul ajar itu nanti masing-masing sekolah itu menentukan dia punya format. Jadi kan sesuai dengan pengembangan dari satuan pendidikan Bapak Ibu. Jadi silakan kalau Bapak Ibu ingin di satuan pendidikan Bapak Ibu punya format untuk modul ajarnya itu kan bisa berbeda-beda. Yang penting Bapak Ibu buat kesepakatan. Tapi Bapak Ibu ingat semuanya harus melalui panduan dari PMM itu ya. Bapak Ibu tinggal bisa melihat saja semuanya ada di situ. Boleh Bapak Ibu boleh. Kalau ini ya ada pertanyaan. Setahu saya sertifikat Kombel dari webinar PM boleh jadi bukti dukung karena penyelenggaraan Kombel. Ya, boleh. Saya tadi bilang juga boleh Bapak Ibu ya. Boleh. Apa, Pak, apakah semua sertifikat yang kita ikuti dari PMM itu sah digunakan, Pak? Ya, Bapak Ibu, apakah sah atau tidak tergantung ya. Tapi bagi saya, karena Bapak Ibu sudah mengikuti dan sudah mendapat sertifikat, itu berarti bisa memasukkan. Tapi yang paling terbaik itu adalah komunitas di dalam sekolah, Bapak Ibu. Jadi untuk sah dan tidak sah, saya belum bisa menjawab karena tidak ada format atau masih ada diskusi lebih lanjut mengenai itu ya. Iya. Kemudian nanti untuk sertifikatnya sekali lagi saya akan mengirimkan. Ada Bapak Ibu sebentar ya. Setelah ini saya tutup dan mungkin Bapak Ibu bisa mengecek lagi di link deskripsi ya. Deskripsi lalu Bapak Ibu tinggal mengisi saja langsung mendapat sertifikatnya langsung. Nanti ya Bapak Ibu ya. Eh, saya mohon maaf karena tadi saya melakukan membuat daftar hadirnya tapi sistemnya tidak membaca. Sertifikat webinar ini RHK yang mana? Oh, RHK yang ini Bapak Ibu. RHK yang ini Bapak Ibu. Nih, komunitas belajar ya sebagai peserta.
komunitas belajar. Karena komunitas belajar kan ada komunitas belajar dalam sekolah, ada komunitas belajar beberapa gabungan juga ya. Ya ini kan kita komunitasnya guru penggerak, berarti Bapak Ibu sudah bergabung di kita ya. Di RHK 4 bisa tidak upload lebih dari 4. Bapak Ibu, sertifikatnya bisa Bapak Ibu, tergantung Bapak Ibu memilih berapa kegiatan. Ini kan saya pilih contoh 8. 8 kegiatan berarti bisa Bapak Ibu, tergantung Bapak Ibu ya, memilih berapa. Kalau Bapak Ibu memilih kegiatannya 4, kalau dapat 5 berarti Bapak Ibu harus memilih yang paling terbaik dari 5 itu. 4 dari 5 itu yang paling terbaik Bapak Ibu ya. Ya, oke. Sertifikat kompetitif jika dari PMM berarti bisa digunakan. Ya, betul Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, sekian. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang salah. Kalau seandainya Bapak Ibu berkenan atau mungkin ada sesuatu yang salah, silakan bisa dikomentar. Ya, oke. Webinar, ya. Oh, sertifikat webinar dari PMM bisa masuk RHK partisipan seminar. Oke, Bapak Ibu silakan. Nanti diskusikan lagi, saya akan melihat lagi karena saya belum menemukan itu ya. Jadi kalau seandainya saya salah, nanti bisa dilihat lagi ya Bapak Ibu ya. Bapak tolong daripada semua pertanyaan. Oke, Bapak Ibu demikian untuk hari ini saya bisa melakukan atau berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu untuk hari ini, webinar hari ini. Nanti sedikit lagi Bapak Ibu bisa mengecek di deskripsi untuk mengisi daftar hadirnya. Mohon maaf jika di dalam saya melakukan webinar ini ada sesuatu yang salah Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya. Nah, oke Bapak Ibu, tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih Bapak Ibu. Akhirnya Bapak Ibu, sekali lagi sebelum saya menutup, Bapak Ibu bisa mengecek Bapak Ibu punya PMM ya Bapak Ibu ya, punya pengolahan kinerja sudah berubah. Silakan Bapak Ibu sambil sambil menunggu observasi, Bapak Ibu juga bisa mengumpulkan Bapak Ibu punya sertifikat-sertifikat yang mungkin sudah didapatkan selama ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian juga tugas tambahan Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu untuk mengumpulkannya. Ya, Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu punya RHK sebagai untuk memasukkan perangkat ajar, Bapak Ibu tinggal cek saja, cek di sini ya, Bapak Ibu kemudian kumpulkan, lalu Bapak Ibu lihat kalau diunggah itu bisa diambil dari mana. Misalkan kalau diambil dari komputer atau bukti karya, berarti bisa dari bukti karya atau dari komputer. Ini masih ada pertanyaan ya? Mm-mm. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, link absensinya setelah ini Bapak Ibu tinggal lihat saja di YouTube ini, di deskripsinya. Bapak Ibu tinggal membuka lagi, mungkin sekitar 30 menit, saya akan mengirimkannya dan Bapak Ibu langsung bisa mendapat sertifikatnya langsung. Oke, Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih karena Bapak Ibu sudah telah melihat semua telah melihat telah mengikuti webinar kami ini. Jika ada sesuatu yang mungkin salah, Bapak Ibu mohon dimaafkan dan terima kasih sudah sama-sama belajar Bapak Ibu. Saya hanya bisa berbagi apa yang saya tahu dan tetap semangat Bapak Ibu, tidak menjadikan tidak menjadikan pengolahan kinerja ini sebagai sesuatu yang membebani kita, tetapi karena kita memilih sesuai dengan apa yang telah kita lakukan. Akhirnya Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
Salam sehat Bapak Ibu, tetap semangat Bapak Ibu. Nanti setelah ini saya kirim sertifikatnya, maaf sertifikat daftar hadirnya Bapak Ibu ya. Ya, oke, terima kasih.